Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menerima pendistribusian logistik pemilu berupa ratusan kotak berisi surat suara dari KPU Pusat. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur berhasil mengamankan seorang remaja yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor yang kerap kali beraksi meresahkan warga. Rencana pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah mendapat apresiasi positif dari para warga dan pelaku wisata di kawasan tersebut. bersama saya Lady Josman, inilah Berita Mataram selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menerima pendistribusian logistik pemilu berupa ratusan kotak berisi surat suara dari KPU Pusat. Dalam pendistribusian tersebut, KPU Lotim baru menerima 900 kotak dari 1.000 kotak yang ditargetkan untuk perlengkapan logistik pemilu 2019 bulan April mendatang. Proses distribusi logistik pemilu berupa surat suara dari KPU Pusat Selasa siang diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur. Pada distribusi surat suara tahap pertama tersebut, pihak KPU baru menerima 900 kotak dari target jumlah seharusnya yakni 1.076 kotak surat suara. Dari kertas suara yang tiba di KPU Lotim, sisa yang belum diterima adalah kertas suara untuk DPRD Kabupaten, Dapil 1 dan DPRD tingkat provinsi. Untuk sementara, seluruh kertas surat suara tersebut akan disimpan di gudang logistik sebelum nantinya akan disortir terlebih dahulu dan didistribusikan ke masing-masing kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lombok Timur. Keberadaan surat suara yang sudah diterima, pihak KPU memastikan keamanan surat suara tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain menjamin keamanan surat suara, pihak KPU sendiri berharap proses pendistribusian berikutnya untuk melengkapi surat suara yang masih kurang segera bisa dilakukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemilu 2019 nantinya. Surat suara itu Presiden dan Wakil Presiden, kemudian DPRD Kabupaten Dapil 2, 3, 4, dan 5. DPRD Berapa? Kabupaten ya? Kabupaten Dapil 2, 3, 4, dan 5 ya. Provinsi belum ya? Provinsi belum. Pada perhelatan pemilu serentak pada bulan April 2019 mendatang, warga masyarakat akan diberikan 5 jenis surat suara dengan warna yang berbeda, yakni abu-abu untuk memilih presiden dan wakil presiden, warna kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI, hijau untuk DPRD Kabupaten Kota, dan warna biru untuk DPRD Provinsi. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota seluruh Indonesia menggelar rapat kerja nasional tentang memperkuat NKRI dan penguatan konsep otonomi daerah bertempat di Mataram Selasa siang. Selain membahas isu penting pembangunan daerah ke depan, Rakernas tersebut juga sebagai ajang silaturahmi legislatif tingkat kota seluruh Indonesia. Langkah penguatan konsep otonomi daerah terus diupayakan dan menjadi pembahasan serius para pihak, termasuk Asosiasi Dewan Kota se-Indonesia yang tergabung dalam ADEKSI yang menggelar pertemuan di Mataram Selasa siang. Dalam rapat kerja nasional yang dihadiri Wakil Gubernur NTB tersebut, sejumlah isu milenial tentang otonomi daerah dan ketahanan kolektif seluruh lini di daerah menjadi isu sentral yang mencuat dalam pertemuan yang dihadiri hampir seluruh perwakilan legislatif dari berbagai kota di Indonesia tersebut. Fokus bahasan utama dari pertemuan tersebut menyoal peran dan tugas legislatif untuk mendorong laju pembangunan di tingkat kota sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selain membahas isu penguatan konsep otonomi daerah saat ini, Rakernas tersebut juga sekaligus sebagai ajang silaturahmi pihak legislatif tingkat kota untuk sharing pengalaman dan bertukar pikiran. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga ini mengukuhkan kembali kepada teman-teman DPRD, ini beda loh. Ini DPRD kota, ada peluang dan tantangan yang berbeda dengan DPRD kabupaten. Di tengah-tengah industri 4.0, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan kota sebagai sebuah engine of growth, pusat pertumbuhan di daerah secara regional, bisa dikelola harus dengan baik.
Di samping merupakan rapat kerja untuk menyusun program kerja tahunan, kegiatan yang berlangsung mulai dari tanggal 25 hingga 28 Februari ini bermaksud juga untuk mengevaluasi dan menyampaikan progres report kerja lembaga periode tahun sebelumnya. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Wakil Gubernur NTB Situromi Jalilah mengapresiasi hasil karya anak muda Nusa Tenggara Barat yang membentuk aplikasi sistem informasi terbaru MONEP SPAB dalam pendataan lembaga pendidikan dan edukasi tentang mitigasi bencana di dunia pendidikan. Satuan Pendidikan Aman Bencana ini merupakan aplikasi terbaru sebagai referensi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan untuk penanganan dan pencegahan bencana di masa yang akan datang. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Romi Jalilah saat menghadiri launching peluncuran aplikasi sistem informasi MONEP Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB bertempat di Mataram Selasa siang. Selain mengaku kagum dengan kreativitas para pemuda Nusa Tenggara Barat, Siti Romi juga meyakini keberadaan aplikasi terbaru tersebut nantinya akan mempermudah kinerja pemerintah daerah terkait dengan edukasi bencana di lembaga pendidikan. Dalam sambutannya, Siti Romi juga menegaskan sistem aplikasi SPAB tersebut harus terus dikembangkan secara berkelanjutan sebagai sarana peningkatan kreativitas anak bangsa serta berdampak positif bagi penguatan mitigasi bencana kepada warga masyarakat. Karena kan memang kita harus sadar bencana, daerah kita daerah bencana, bukan hanya NTB aja, seluruh Indonesia. Ya, jadi harus kita akrab dengan bencana. Artinya bukan akrab dengan bencananya, tetapi kalau terjadi bencana kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita proteksi jangan sampai terjadi bencana, jika kita masih bisa memproteksi diri. Aplikasi Sistem Informasi MONEP Satuan Pendidikan Aman Bencana ini merupakan aplikasi terbaru yang sengaja dibuat untuk mempermudah tugas pemerintah dalam mengumpulkan data sekolah serta menjadi acuan dalam mengambil kebijakan dalam penanganan dan pencegahan bencana di masa yang akan datang. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Rencana pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah mendapat apresiasi positif dari para warga dan pelaku wisata di kawasan tersebut. Sirkuit sepanjang 4,3 km berkonsep street race circuit yang pertama di Indonesia tersebut menjadi harapan baru majunya kawasan Mandalika sebagai salah satu kawasan pariwisata berkelas dunia. Kawasan pariwisata ekonomi khusus Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah saat ini tengah menjadi sorotan dunia. Pasalnya kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan pembangunan sirkuit MotoGP berkelas dunia. Kepastian tersebut mencuat setelah PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan wisata Mandalika melakukan penandatanganan kontrak dengan perusahaan Vinci asal Prancis untuk pembangunan sirkuit sepanjang 4,3 km yang rencananya akan mulai dibangun pada bulan September mendatang. Sirkuit dengan panjang 4,3 km di lahan luas 131 hektar tersebut nantinya akan dibuat berkonsep street race atau sirkuit jalan raya seperti sirkuit MotoGP yang ada di Monaco, Monte Carlo, Prancis. Selain menawarkan konsep street race sirkuit ala Monaco, nantinya para penonton dan wisatawan juga akan dapat menyaksikan balapan sembari menikmati keindahan kawasan wisata Pantai Kuta dari atas perbukitan. Progres penataan kawasan dengan membangun fasilitas hotel berkelas dunia saat ini juga sudah mulai dilakukan sebagai pendukung pembangunan sirkuit MotoGP Lombok yang nantinya bernama Mandalika Street Circuit dan ditargetkan rampung pada tahun 2020 mendatang dan bisa digunakan pada tahun 2021. Ya, jadi saya akan kontak Januari tanggal 29 untuk kita menjadi tuan rumah ya dengan Dona SL ya, dia yang punya brand. Jadi kita kontrak untuk 3 tahun ya, untuk menyelenggarakan di Mandalika ini. Kita street race itu hanya jalan biasa, kita bikin jadi ajang MotoGP seperti ini. MotoGP belum ada, jadi ini pertama kali ada street race MotoGP di dunia. Penetapan kawasan wisata Mandalika sebagai lokasi pembangunan sirkuit MotoGP disambut baik warga dan juga para pengelola wisata di kawasan tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat di Pulau Lombok. Kita menyambut positif ya, karena dengan pembangunan sirkuit ini tentu bakal kedepannya akan banyak lagi turis-turis yang akan datang ke kawasan Mandalika ini. Menurut saya sangat bagus karena
Misalkan kalau sirkuitnya sudah jadi, otomatis masyarakat di Lombok semua kerja kan, otomatis dan aman. Selain diharapkan menjadi salah satu ikon sport tourism di Pulau Lombok, pembangunan sirkuit Mandalika Lombok ditargetkan menjadi harapan baru kawasan Mandalika sebagai destinasi berkelas dunia ke depan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Lady Josman, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menerima pendistribusian logistik pemilu berupa ratusan kotak berisi surat suara dari KPU Pusat. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur berhasil mengamankan seorang remaja yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor yang kerap kali beraksi meresahkan warga. Rencana pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah mendapat apresiasi positif dari para warga dan pelaku wisata di kawasan tersebut. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur berhasil mengamankan seorang remaja yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor yang kerap kali beraksi meresahkan warga. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti 2 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatannya. Remaja berinisial AJ umur 27 tahun asal desa Semaye, Kecamatan Pringgabaya, terpaksa diamankan Satuan Satreskrim Polres Lombok Timur karena diduga menjadi pelaku pencurian sepeda motor yang selama ini kerap meresahkan warga. Penangkapan tersangka berdasarkan laporan warga masyarakat yang resah dan mengaku menjadi korban curanmor yang dilakukan oleh pelaku di lingkungan tempat tinggalnya. Pelaku ditangkap petugas dibantu warga masyarakat yang memergokinya hendak mencuri motor yang oleh warga kemudian diringkus dan kemudian diserahkan ke aparat kepolisian. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 2 unit sepeda motor yang diduga hasil curian yang sebelumnya sempat digadai ke orang lain. Berdasarkan hasil interogasi petugas, pelaku mengakui beraksi bersama seorang rekannya yang saat ini masih buron dengan mengintai kendaraan yang terparkir sembarangan di jalan ataupun di garasi rumah warga tanpa pengamanan. Untuk barang bukti ada 2 kami amankan dari satu tangan pelaku, yaitu Honda, sepeda motor Honda. Yang kedua kami amankan dari penanda dalam hal ini yang pada saat oleh pelaku disampaikan kendaraan tersebut digadaikan, pengakuan digadaikan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Dua pelaku pencurian sepeda motor yang adalah mahasiswa diamankan tim Satreskrim Polres Mataram karena diduga berkomplot melakukan pencurian di sejumlah lokasi kos di kota Mataram. Selain mengamankan 2 pelaku, petugas juga berhasil menyita 4 buah sepeda motor sebagai barang bukti hasil kejahatannya. 2 orang pemuda yang berstatus mahasiswa, masing-masing AW alias Kimun 20 tahun dan FM alias Jarot 22 tahun, keduanya asal desa Rasabau dan Marada, Kabupaten Dompu, diamankan petugas Satreskrim Polres Mataram karena diduga berkomplot melakukan aksi pencurian sepeda motor. Kasus pencurian yang melibatkan 2 mahasiswa tersebut terungkap karena laporan seorang korban bernama Sri Wahyuni yang mengaku kehilangan motor saat menginap di kos temannya di kawasan Gomong, Mataram. Berdasarkan keterangan tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa seluruh penghuni kos dan akhirnya kecurigaan mengarah ke 2 pelaku yang berada di TKP saat motor milik korban hilang. Petugas selanjutnya melakukan penangkapan di kos kedua pelaku dan mendapati 4 unit sepeda motor tanpa surat disimpan para pelaku di dalam kamar kos miliknya. Salah seorang pelaku terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas karena berusaha kabur saat dimintai menunjukkan barang bukti hasil kejahatannya. Jadi pelaku bersama temannya memang berkeliling untuk mencari sasaran dan menemukan sepeda motor itu di rumah, sehingga FR dan AN ini yang satunya berada di sepeda motor dan satunya eksekusi mengambil, seterusnya dibawa ke kos-kosan.
Selain mengamankan pelaku dan barang bukti 4 unit sepeda motor, saat ini pelaku masih mengembangkan kasus ini terkait dugaan masih adanya sejumlah TKP pencurian yang belum terungkap. Atas perbuatannya, kedua terancam tidak bisa melanjutkan kuliah karena harus menjalani hukuman 7 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Pasal 363 KUHP tentang pencurian. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Puluhan perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia Nusa Tenggara Barat menggelar long march menyuarakan sejumlah isu pemenuhan hak perempuan yang selama ini belum terrealisasi maksimal. Selain mengangkat tema keterwakilan perempuan, massa KPI juga mengangkat soal kesenjangan informasi dan keterbatasan dalam memberi peran pembangunan berkelanjutan. Puluhan aktivis dan kaum perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Nusa Tenggara Barat menggelar aksi long march dengan berjalan kaki sejauh 2 km di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram untuk menyuarakan sejumlah isu gender yang selama ini dinilai belum terrealisasi maksimal. Para perwakilan perempuan dari 10 kabupaten kota di NTB tersebut hadir dengan mengenakan pakaian khas tradisional 3 suku di Nusa Tenggara Barat dengan membawa aneka poster dan spanduk berisi suara perempuan. Selain mengangkat tema keterwakilan perempuan dalam dimensi formal, massa KPI NTB juga menyuarakan soal kesenjangan informasi dan keterbatasan peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. Massa perempuan juga berharap seluruh perempuan di NTB bisa terus meningkatkan kapasitas mereka agar bisa berperan aktif dalam sejumlah isu global yang saat ini mengemuka. Rangkaian kegiatan itu semuanya kampanye publik ini, maka dari kemarin sampai hari ini pun kita melaksanakan kegiatan itu. Workshopnya kita berangkaikan bagaimana sih sebenarnya pentingnya peran perempuan dalam pemilu legislatif dan juga pemilihan pilpres ini. Nah, karena kita tahu kan perempuan sebenarnya harus ikut terlibat. Langkah perwujudan peran aktif kaum perempuan dalam pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat diharapkan bisa menjadi semangat baru dan menjadi dorongan pemerintah daerah untuk turut mentuntaskan berbagai persoalan perempuan NTB yang selama ini masih belum terrealisasikan maksimal. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Ribuan seniman tari dengan kostum warna-warni memeriahkan Karnaval Budaya Mandalika Fashion membuka gelaran Bulan Pesona Bau Nyale 2019 yang digelar di Jalan Protokol Kota Praia, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu lalu. Selain memperkenalkan khasanah kekayaan tradisi di Pulau Lombok, karnaval tersebut menandai dimulainya tradisi tahunan Bau Nyale yang dipusatkan di Pantai Kaliantan, kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ribuan seniman dan para pelajar tumpah ruah memeriahkan acara Karnaval Budaya Mandalika Fashion yang digelar pemerintah daerah bersama pihak Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat sebagai rangkaian Bulan Pesona Bau Nyale 2019. Prosesi karnaval dilakukan ribuan seniman dengan mementaskan aneka ragam atraksi budaya tradisi dengan aneka kostum warna-warni yang menggambarkan khasanah kekayaan alam budaya Nusa Tenggara Barat. Pagelaran ini mengawali rangkaian tradisi Bau Nyale 2019 yang tahun ini dipusatkan di kawasan Pantai Kaliantan, Kuta, dan Pantai Segar, Lombok Tengah yang menjadi kawasan ekonomi khusus Mandalika. Event tahunan Pesona Bau Nyale sendiri merupakan agenda tahunan pemerintah daerah yang saat ini telah masuk dalam top 10 kalender event Kementerian Pariwisata. Selain mengenalkan ragam tradisi budaya lokal Pulau Lombok dan aneka kreasinya, karnaval tersebut juga digelar sebagai upaya melestarikan tradisi lokal masyarakat agar lebih dikenal untuk mendukung geliat pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Semua kita punya tujuan dan nawaitu mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah dengan hajatan bagaimana ke depan pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Tengah semakin meningkat sehingga Lombok Tengah semakin baik ke depan. Event Bulan Pesona Bau Nyale sendiri merupakan ajang pesta rakyat yang digelar selama sepekan lamanya di Kabupaten Lombok Tengah, diisi dengan aneka kesenian daerah dan puncaknya diakhiri dengan tradisi Bau Nyale menangkap cacing laut yang merupakan tradisi tahunan warga Lombok yang terus dilestarikan hingga saat ini. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini.
Saya Lady Josman, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.